Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Pada malam hari ini ada poin penting yang mungkin bisa jadi pelajaran untuk teman-teman. Jadi tadi sore saya sudah share di grup ya sebuah data yang menunjukkan bahwasanya inflasi Indonesia sudah mencapai 4,35%. Teman-teman mungkin sudah tahu ya apa itu inflasi. Inflasi itu adalah penurunan nilai mata uang. Ya. Misalkan teman-teman punya uang 100 juta tahun 2021 ya, dengan nilai yang sama 100 juta di tahun 2023. Jika dibelikan produk yang sama itu, teman-teman kekurangan sampai 4,3 juta nilainya. Salah satu ciri-cirinya apa? Ya, salah satu cirinya adalah harga barang-barang yang naik, gitu ya. Harga barang-barang yang naik dan uang yang tetap. Pemasukan nggak nambah, tapi harga barang naik. Itu kan problem. Itu adalah masalah. Dan ini memang sudah apa ya? Bentar ya. Jadi penurunan nilai uang itu sudah diprediksi setelah corona. Jadi setelah kita kemarin terdampak krisis pandemi, ya, maka menurut pakar ekonomi setelah pandemi maka yang akan terjadi adalah inflasi. Kenapa inflasi? Karena uang yang beredar itu banyak. Karena kemarin terlalu sering banyak bantuan-bantuan, jadi uang yang beredar banyak. Ketika uang yang beredar itu banyak, maka yang terjadi adalah harga sebuah produk naik. Oke, makanya kita harus berhati-hati gitu ya. Ini harus berhati-hati teman-teman. Orang yang cerdas itu adalah orang yang sudah mengantisipasi kejadian ya sebelum kejadian itu terjadi. Jangan sampai kita kecolongan. Maksudnya kecolongan itu adalah dulu kita tiba-tiba kena COVID, kita nggak siap gitu ya. Akhirnya yang terjadi adalah ya amburadul gitu. Ada yang kena PHK, ada yang tiba-tiba bisnisnya yang offline, yaitu rame, kayak travel, kemudian restoran atau warung itu tiba-tiba sepi, terdampak. Karena apa? Kita nggak siap. Kalau misalkan kita siap, ya pasti tidak akan terlalu berdampak. Atau kita sudah punya persiapan sebelumnya. Nah, ini data udah kelihatan ya. Inflasi tahunan naik 4-4,3%. Berarti nilai uang teman-teman ya. Misalkan dengan gaji yang sama, misalkan 10 juta ya, berarti 10 juta dikurangi 4,3%. Berarti nilainya itu ya berkurang sampai 400 ribuan. Itu yang sudah terjadi ya, inflasi naik 4,3%. Belum lagi ke depannya, akhir tahun itu diprediksi ya, semoga saja tidak terjadi.
Tapi ini ada hitung-hitungan. Hal terburuk yang mungkin terjadi adalah rupiah itu jadi 16.000 per dolar. Yang artinya kalau rupiah itu menurun, maka ya mau tidak mau ya harga barang-barang akan tambah naik gitu ya. Kayak krisis dulu itu ya. Listrik, minyak, BUMN, semua akan naik gitu ya. Nah, yang jadi masalah adalah ketika pemasukan kita tetap, harga barang naik, ya itu adalah masalah, dan masalah itu ya harus bisa diantisipasi jauh-jauh sebelum hal itu terjadi. Gitu. Nah, jangan sampai ini adalah yang apa? Yang baiknya itu terjadi. Baiknya terjadi adalah pemasukan itu lebih besar daripada pengeluaran. Jadi pemasukan itu bisa menutup kebutuhan dan pengeluaran itu lebih kecil. Ini kalau bisa. Jangan sampai seperti ini ya, pengeluaran jauh lebih besar daripada pemasukan. Bisa jadi pemasukan teman-teman itu nggak berkurang, tapi karena harga barang-barang naik, ya otomatis pengeluaran jauh lebih besar gitu. Pemasukan yang tetap itu akan terasa berkurang. Kenapa? Ya itu tadi, karena barang-barang naik. Nah, sehingga ini ibarat kita itu kayak dikejar harimau. Kita itu dikejar harimau, mau tidak mau ya kita harus lari gitu. Tidak lari itu kayak bunuh diri gitu aja, kayak apa ya? Ketika kita dikejar inflasi, kita dikejar krisis ya. Dengan cara kita itu diam, itu sebenarnya kita sudah bisa dibilang ya kayak kalah gitu ya. Jadi seperti itu. Maka mau tidak mau ya tetap harus lari ya, ibarat dikejar singa ya harus lari. Memang ada potensi kita itu kalah lari sama singa dan kita kemakan, tapi juga ada potensi kita akan berhasil selamat dari kejaran singa tersebut. Kan seperti itu kalau kita lari. Beda kalau kita diam. Nah, kalau kita diam aja ya udah pasti kemakan. Gitu. Musuh terbesar kita, orang-orang, itu adalah overthinking. Overthinking itu punya pemikiran yang terlalu hati-hati. Kayak ibarat kita mau umroh. Gitu. Kalau kita overthinking, ya kita akan berpikir, wah, gimana nanti kalau kita naik pesawatnya di atas. Wah, itu kalau ada yang konslet gimana? Kalau pilotnya ngantuk tiba-tiba melenceng, nah jatuh gimana? Kalau orang-orang itu overthinking, ya dia tidak akan jadi berangkat umroh, meskipun uangnya udah ada, karena takut. Mau jalan-jalan keluar kota, tiba-tiba ada video ya di Instagram atau di Facebook, video kecelakaan. Akhirnya kita takut, overthinking, nggak jadi tuh jalan-jalan ke luar kota. Padahal semua sudah siap, mobil sudah ada, uang sudah ada, tapi karena kita overthinking, memikirkan hal yang belum pasti terjadi, sehingga kita tidak bisa tidak jadi keluar kota, seperti itu. Ini sama seperti ibarat ketika kita mau mulai bisnis. Kalau kita overthinking, kita pasti akan mikir gini, kalau misalkan gagal gimana? Kalau misalkan bangkrut gimana? Itu pikiran-pikiran overthinking. Kalau nggak bisa dijual gimana? Seperti itu. Pikiran-pikiran seperti itu yang menyebabkan orang itu tidak akan pernah memulai. Ada sebuah istilah ya, mengatakan bahwasanya lebih baik punya satu jurus yang dilatih 1000 kali atau 1000 jurus yang dilatih sekali. Oh, ini pertanyaan.
Ada pertanyaan, lebih baik mana punya satu jurus yang dilatih 1000 kali atau 1000 jurus, tapi tiap jurus itu cuma dilatih sekali? Jawabannya adalah ya lebih baik punya satu jurus saja, tapi yang dilatih 1000 kali. Maka jurus itu akan jadi jurus hebat, meskipun cuma satu. Daripada punya 1000 jurus, tapi cuma dilatih sekali-kali, sehingga ya, 1000 jurus itu juga nggak ada hasilnya sama sekali. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya manusia itu harus bahwasanya manusia itu ya harus fokus, gitu ya. Iya, nanti. Ini nih. Mainan. Jadi sebenarnya kalau kita itu overthinking, ya itu karena kita memang tidak bisa fokus, ya. Itu yang menyebabkan overthinking, karena kita tidak bisa fokus. Ya. Coba kalau kita fokus di satu hal, ya, meskipun gagal nantinya, tapi karena kita fokus di situ, ya, insya Allah nanti akan terbuka pintu kesuksesannya, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Oke, jadi gini, banyak sekali orang-orang yang bertanya, entah itu di Facebook atau di Instagram, tanya kepada saya, gimana sih caranya biar bisa sukses? Yang simple. Ada rumus 3B yang bisa buat orang itu sukses. Yang pertama adalah belajar dulu, ya. B yang kedua adalah berani memulai, dan yang ketiga adalah biasa. Ketika kita sudah belajar, kita sudah berani mulai, dan kita terbiasa, ya akhirnya kita akan bisa, seperti itu. Kebanyakan orang-orang itu cuman ada di fase B yang nomor 1, cuman belajar, tapi dia nggak pernah berani. Atau ada orang yang cuman berani tapi dia nggak belajar, dia nggak akan bisa, seperti itu. Jadi teman-teman misalkan yang ada di sini ada berapa ini? Ada 13 orang. Kan belajar. Tapi yang berani cuma berapa orang nanti? Pasti akan ya 50% mungkin, yang lainnya tidak berani. Ya dia tidak akan pernah sukses. Makanya harus urut belajar, berani, kemudian harus terbiasa. Pertanyaan adalah, apakah orang yang bersepeda dengan satu roda itu sulit atau mudah? Orang belajar sepeda pakai satu roda itu sulit atau mudah? Jawabannya adalah tergantung. Bagi orang yang terbiasa memakai sepeda roda satu itu mudah, gitu ya. Bagi yang sudah terbiasa memakai sepeda roda satu itu mudah. Karena apa? Karena dia sudah terbiasa, gitu. Bagi orang yang tidak terbiasa, jangankan yang roda satu, ya, yang roda dua saja itu dia nggak bisa. Karena apa? Tidak terbiasa. Sama kayak nyetir mobil, ya. Ketika kita belajar, kemudian kita berani ke jalan raya, gitu. Apakah kita langsung bisa? Ya, belum tentu, gitu ya. Butuh waktu, butuh proses agar kita terbiasa nyetir mobil, ya. Nggak bisa sehari kita langsung bisa, gitu ya, langsung nyalip mobil, langsung parkir, ya nggak mungkin, gitu. Ada tahapan, ada proses. Nah, kebanyakan orang-orang yang memulai bisnis itu dia tidak mau merasakan prosesnya, gitu. Maunya belajar, berani mulai, dan langsung sukses. Ya, itu yang membuat
orang itu ya nggak bisa sukses dalam berbisnis ya, karena tidak mau merasakan yang namanya proses. Jadi sebenarnya simpel teman-teman. Dimanapun teman-teman bisnis, peluang bisnis apapun, entah di sini, di mana, dimanapun itu, kalau teman-teman tidak bisa melakukan 3B ini, maka teman-teman tidak akan sukses. Ya, jadi pola pikirnya gitu. Bisnis apapun, sebaik apapun, kalau teman-teman tidak belajar, berani, dan membiasakan, teman-teman tidak akan sukses. Yang ada adalah teman-teman belajar, tidak praktek. Atau belajar, sudah praktek, tidak sabar dengan prosesnya, teman-teman pindah cari bisnis lain atau peluang lain. Itu adalah hal-hal yang menyebabkan teman-teman sulit berhasil gitu ya. Mungkin teman-teman di sini yang sudah lihat, yang mungkin sudah pernah jadi reseller sebuah produk dan gagal, mencoba di sini, atau mungkin memang belum pernah sama sekali ya, karena ya itu tadi, kembali belum berani. Hal yang menyebabkan orang berani itu apa? Kita balik lagi ya, yang menyebabkan orang itu berani itu kadang yang memang harus dipaksa. Logikanya adalah ketika kita itu pemasukannya stagnan, tapi harga barang-barang naik, ya tidak melakukan hal-hal yang beresiko atau tidak berbisnis, yaitu ya udah kalah duluan gitu ya. Ketika kita tidak memutuskan untuk bergerak, tidak memutuskan untuk melakukan hal baru, ya udah kita kalah. Kalahnya apa? Ya udah, kita akan merasakan yang namanya harga-harga naik, uang kita tetap gitu. Tapi kalau kita memulai berbisnis, mulai jualan, mulai ingin dapat pemasukan sampingan, ya kita akan punya dua potensi ya, potensi berhasil dan potensi gagal tetap ada. Nah, untuk meminimalisir potensi gagal itu adalah dengan 3B ini ya, terbiasa. Akan ada sedikit prosesnya teman-teman, nggak bisa langsung berhasil. Meskipun ada beberapa orang yang langsung berhasil itu ada. Karena memang konsep rezeki ya, jadi dengan cara yang sama kadang orang itu punya hasil atau rezeki yang berbeda, itu tergantung. Kita masuk ke tema utamanya gitu ya. Jadi wasilah ya. Jadi kenapa saya katakan wasilah ya, wasilah itu adalah perantara. Jadi jangan jadikan bisnis ini sebagai tujuan, tapi bisnis ini adalah sebagai perantara teman-teman, perantara dapat pemasukan tambahan, atau bahkan perantara bisa jadi pemasukan utama, itu juga bisa. Jadi karena ini adalah perantara, jadi ini bukanlah tujuan. Itu jadikan wasilah bisnis. Teh ini adalah sebagai perantara mendapatkan rezeki di jalan lain, gitu ya. Mungkin ada beberapa yang sudah jadi karyawan, ya ada yang udah punya bisnis, ingin bisnis tambahan, bisa melalui wasilah ini. Gitu ya. Memang namanya wasilah, brandnya itu wasilah. Kenapa harus ini teh herbal Bajaka? Kenapa kok harus teh herbal Bajaka? Mungkin sebagian teman-teman sudah ada yang tahu, atau mungkin sebagian juga belum ada yang tahu. Nah, Bajaka itu punya pangsa pasar yang sangat luas. Jadi sudah saya riset di marketplace ya, termasuk produk herbal dengan kata kunci yang banyak dicari orang, itu adalah Bajaka. Daripada obat-obat herbal lainnya. Bajaka itu punya pangsa pasar yang sangat luas dan sering dicari di marketplace. Kita berbicara terlepas dari marketplace, sesuatu yang dicari di marketplace itu juga berarti dicari di luar marketplace.
Kemudian Bajaka ya tadi yang jelas ya, pasar-pasarnya luas, ini sudah saya riset. Kemudian Bajaka itu juga sudah dipromosikan oleh influencer atau media nasional tahun 2019 ya, ketika dulu viral-viralnya. Kemudian Bajaka itu juga sudah turun-temurun ya, bertahun-tahun sudah menjadi obat alternatif di Kalimantan oleh suku Dayak. Kemudian harga Bajaka itu yang stabil. Dulu ketika viral harganya naik ya, sekarang udah stabil lagi, jadi nggak mahal juga nggak terlalu murah ya, standar lah. Kemudian cara konsumsi yang praktis ya, sebetulnya dulu itu Bajaka itu yang diminum kayunya, air kayu yang direbus. Tapi kan nggak praktis ya, makanya kayunya itu kita haluskan lagi ya, sehingga cukup dikasih air panas itu sudah bisa larut dan bisa diminum sebagai teh. Dan juga rasanya nggak terlalu pahit kayak jamu-jamu pahit pada umumnya gitu. Jadi ya pahitnya itu masih yang bisa ditolerir gitu ya. Kayak kayak teh teh tawar, cuman lebih ada pahitnya dikit itu rasanya. Oke. Jadi ini tahun 2019 ya, ada 3 siswa dari Kalimantan Tengah yang meraih juara dunia atas temuan obat penyembuh kanker yang mana bahan utamanya itu adalah Bajaka. Bajaka itu istilahnya adalah kayu rambat. Ini ada beritanya ya. Ini 3 siswa yang meraih juara dunia Life Science pada ajang World Innovation Olympic di Seoul, Korea tahun 2019. Kemudian ini adalah ilmiahnya ya. Jadi apa yang menyebabkan Bajaka ini berkhasiat? Apakah ada mistiknya gitu ya, ada unsur klinik atau unsur kepercayaan dan sebagainya? Ketika disenskan ternyata memang ini bukan hanya karena ada unsur mistis dan sebagainya gitu ya. Jadi memang secara ilmiah Bajaka itu mengandung banyak sekali zat-zat yang bermanfaat ya. Ada saponin, alkaloid, steroid, terpenoid, fenolik, tanin, dan flavonoid. Itu merupakan kandungan-kandungan yang punya khasiat tersendiri gitu ya. Alkaloid pereda nyeri itu kayak seperti analgesik ya, analgesik alami ya. Kemudian ada steroid mempercepat penyembuhan luka. Ada juga terpenoid ya, mengatasi peradangan gitu kan. Kemudian diabetes juga. Flavonoid itu juga bisa untuk radang, infeksi ya. Kemudian ada tanin, anti racun seperti air air kelapa gitu ya. Saponin ini yang menurunkan kadar kolesterol, kemudian melawan sel kanker dan meningkatkan kekebalan imun tubuh. Jadi banyak sekali ya. Sebelum jualan Bajaka dulu itu saya jual saffron ya, itu saffron mungkin cuma ada 2 atau 3 saja zatnya. Itu yang dari Timur Tengah ya. Ini yang dari Indonesia ternyata jauh lebih banyak khasiatnya gitu ya. Khasiatnya untuk kanker, getah bening, tumor, hepatitis, diabetes, stroke, MAH, TBC, asam urat, jantung, darah tinggi, darah rendah, kista, keputihan, ambeien, prostat, kram, gondok, sakit pinggang, asma, amandel, asam lambung, pegel linu, banyak pokoknya ya. Dan ini sudah masuk ke lab ya, lab Universitas
lambung di Mangkurat. Nah, ini adalah foto produknya ya teman-teman yang dijual teh bajaka. Harganya standar, nggak mahal juga tidak murah, standar. Cuman kita kejar kualitasnya gitu ya. Ini adalah brosurnya, nanti kita pembelian pasti akan dapat brosur otomatis. Nah, ini adalah wasilah, teh bajaka wasilah. Ini asli dari Kalimantan yang kita branding di Jawa Timur. Kalau yang di Kalimantan itu wadahnya kayak gini aja, gitu. Jadi plastik hitam, kemudian ada tempelan stiker ya. Dan ini kadang juga hasilnya nggak tertutup dengan rapat. Gitu ya. Kalau kita betul-betul rapat, dan di dalamnya itu ada plastik lagi ya, yang melindungi tehnya itu agar bisa dibuka tutup. Kemudian teh bajaka kita boleh silahkan kalau mau dibandingkan dengan teh bajaka lain itu kita hampir dua kali lebih banyak isinya. Satu kantong teh itu hampir 2 kali lebih banyak dan memakai kain kasa yang mana itu lebih higienis daripada kertas teh ya, teh yang berbentuk kertas. Ya, ini adalah perbandingannya, yang ini adalah teh wasilah, kalau ini adalah teh merek lain, bajaka merek lain. Nah, ini adalah harga reseller. Dan lagi kalau teman-teman ya mau jualan teh bajaka di luar, itu biasanya profitnya itu cuma 20-25%. 20-25% kalau di luar. Tapi di sini saya kasih teman-teman profit itu sampai 50%. Cukup dengan pembelian minimal 4 ya. Itu bisa dapat profit sampai 50%. Nah, kenapa kok gini ya? Karena memang saya sebagai distributor ya, jujur ini ya, saya sebagai distributor itu profitnya tipis gitu teman-teman. Memang saya buat tipis ya, tujuannya ya itu tadi bisa membantu teman-teman. Ya. Benar, kalau di persentase ya bisa jadi profit reseller itu sebenarnya lebih besar daripada distributor. Kebalik, kalau di luar ya mungkin distributor itu profitnya jauh lebih tinggi daripada reseller. Kalau di sini ya reseller itu bisa lebih tinggi profitnya daripada kami sebagai distributor. Apalagi agen itu bisa sampai 87%, hampir 100%, hampir tikel ya, hampir 2 kali lipat profitnya. Itu yang pertama. Profit teman-teman dijamin di wasilah itu tinggi. Karena saya juga tidak memegang satu bisnis ini saja gitu ya. Jadi mungkin distributor lain itu bisnisnya fokus di sini, makanya dia ngambil profit banyak gitu ya. Atau mungkin ya produk herbal lain yang harganya 100-200 ribu gitu ya, jualnya pakai apa namanya endorse artis dan sebagainya, tapi harganya itu nggak masuk akal gitu. Profitnya bisa triple ya, bukan hanya double, profitnya bisa sampai triple untuk distributornya. Yang saya enggak ya, jadi kalau saya yang penting produk ini bisa terjual di masyarakat, makanya harganya sedikit saya tekan biar agak murah gitu, tapi dengan kualitas yang lebih baik gitu ya. Tuh reseller profitnya udah besar nih. Pertama, yang kedua adalah ada rewardnya teman-teman, ada hadiahnya. Teman-teman bisa dapat hadiah sampai hadiah motor yang paling akhir ya, dengan menjual 4.500 pak dalam waktu 1 tahun, itu nanti dapat motor. Nah, ini adalah promo ya, promo untuk pembelian tanggal 1 sampai 3 Juli itu ada
promo silver, gold, platinum ya. Ini hanya khusus pembelian tanggal 1 sampai 3. Kalau normalnya itu ini, teman-teman. Ini normalnya. Kalau promo ini. Bedanya apa? Di masa penjualan promo ini belum diedit. Karena ini batch kedua ya. Yang 1 Juli sampai 3 Juli ya. Terus 50 orang tercepat itu akan dapat gratis ongkir ya. Untuk silver itu dapat gratis ongkir ya. Secara normal untuk reseller yang membeli 4 pak itu nggak dapat gratis ongkir ya. Tapi di sini akan dapat gratis ongkir hingga Rp20.000. Kemudian untuk yang gold ya, bisa dapat ongkir sampai 50.000. Jadi kalau yang luar Pulau Jawa itu saya sarankan ambil yang gold agar ongkirnya bisa murah gitu dan profit teman-teman bisa ya 50% sungguhan gitu ya. Kemudian atau teman-teman bisa ambil yang platinum. Platinum di sini ya. Selain ongkirnya gratis ongkir sampai 120.000 ya. Karena kalau platinum itu 2 kilo ya. Produknya 2 kilo, kalau pengirimannya 2 kilo. Kita kasih gratis ongkir hingga 120.000. Kemudian juga gratis website. Gratis website dari saya selama 1 tahun yang harganya, kalau saya jual website murah ya, harganya 100.000. Bagi para agen pun ya, kakak kelas Anda atau kakak reseller ya, yang reseller yang daftar bulan kemarin, yang jadi agen saja itu tetap harus beli website harga 100.000. Nah, di sini teman-teman akan kita kasih gratis website bagi yang langsung ambil platinum di penjualan promo 1 sampai 3 Juli ya. Jadi tinggal pilih nih apa silver, apa gold, atau platinum. Kemudian rewardnya di sini udah jelas. Kemudian nih, aduh saya nggak bisa jualan, nggak pernah terbayang bisa menjual 500 atau 1.500 misalkan gitu. Gimana ini? Saya nggak terbayang, santai gitu ya. Kita ada bimbingannya teman-teman. Ada beberapa yang akan kita ajarkan, mulai dari mindset, target market, konten strategi, kemudian 20 hari checklist closing, ya ini juga yang terbaru. Jadi bagaimana teman-teman akan diberi tugas-tugas selama 21 hari yang bisa, yang resikonya stok teman-teman akan habis. Resikonya stok teman-teman akan habis. 21 hari checklist closing. Ini adalah mungkin apa yang saya lakukan kalau seandainya dulu, atau kalau seandainya saya ada di reseller. Seandainya saya masih punya modal dikit dan saya menjadi reseller, 21 hari itu adalah strategi yang akan saya lakukan. Gitu. Seandainya saya menjadi reseller, dan ini saya bagikan ke teman-teman nanti. Jadi saya bingung, hari ini mau ngapain ya, besok mau apa, prakteknya apa, besok lagi apa, semua sudah lengkap nanti di sini ya, ada 20 hari checklist agar bisa closing teman-teman. Kemudian ada juga bimbingan leader development, bagaimana cara jadi agen yang baik, bisa teman-teman bisa punya reseller sendiri, time management, Kaizen, Barji, dan juga ada Facebook Ads juga nanti akan kita ajarkan. Bahkan bukan hanya diajarkan, saya juga akan memberikan jasa. Jadi teman-teman nggak usah belajar, saya yang iklankan, tapi tetap pakai uang teman-teman gitu ya. Kalau mau iklan, karena nggak mungkin saya yang iklankan pakai uang saya kan. Jadi saya memberikan jasa, teman-teman sediakan uang, akan saya iklankan pakai Facebook Ads. Kalau teman-teman tahu ya, Facebook Ads itu belajarnya bertahun-tahun ya. Belajarnya itu bertahun-tahun.
Oke, saya tunjukkan dashboard Facebook Ads ya. Nah, cuman gini, Facebook Ads itu sangat baik untuk penetrasi pasar ya, untuk memperbanyak customer sampai istilahnya itu orderan bikin pusing ya, tahu ya orderan bikin pusing ya. Sehari ada yang beli 100, 200, itu kan bikin pusing. Tapi enak gitu, daripada nggak ada yang beli kan. Nah, ini adalah salah satu contoh ya, contoh ini agak macet. Bentar ya, macet tadi. Intinya nanti kalau misalkan teman-teman udah jadi agen, punya banyak reseller, udah profitnya udah banyak, terus ingin mengembangkan lagi, menjangkau lebih luas, bisa nanti saya bantu untuk iklan di Facebook Ads. Gitu ya. Ini adalah reseller kemarin ya, jadi nggak sampai 2 minggu udah order 100 ya. Mas Udin awalnya order 20 itu kan platinum, kemudian langsung order 100. Kenapa? Karena barangnya langsung habis. Ada juga Mas Nur Fauzan, ini juga langsung jadi agen ya, ambil 40 piece setelah kemarin beli nggak sampai 1 bulan udah habis, akhirnya langsung ambil agen. Kenapa kok orang itu bisa langsung ambil agen ya? Karena mungkin merasakan gitu kan, barangnya cepat habis. Gitu ya. Oke, ini masih ya inilah ya. Jadi dashboard Facebook Ads ya. Kita bisa langsung maksimal aja. Ini akun terbaru saya, jadi ini ya contoh. Jumlah yang dibelanjakan 3.800.000. Biaya berhasil adalah 5.300. Jadi apa hasilnya ya? Hasilnya adalah ini 720. Karena ini saya bagi-bagi e-book ya. Jadi ada 720 orang yang menerima e-book dengan jumlah iklan 3.800.000. Ya. Jadi per e-booknya itu sekitar 5.000 rupiah. Biasanya ini 10% yang beli. Berarti yang beli 72 orang. Biasanya seperti itu. Jadi nggak langsung hard selling ya. Jadi kita bagi-bagi e-book, kita edukasi, baru nanti ada yang beli. Harga ini 900 ya, berarti ya sekitar 95 yang beli. Ya, seperti itu. Ada ini 14.000 yang beli, apa yang pembelian situs ya, e-book juga. Ini berarti yang beli sekitar 1.400. Dan seperti itulah. Nah, jadi teman-teman santai saja kalau yang punya banyak uang. Tapi kalau yang masih belum ada banyak uang, ya tetap itu tadi kembali ke awal, itu tetap berproses ya, menjual sedikit demi sedikit, lama-lama bisa banyak jadi bukit gitu ya. Ini nanti akan kita tutup tanggal 3 Juli ya, dan gak lama-lama langsung kita buka tanya jawabnya ya. Monggo yang mau tanya silahkan.